Selamat malam, Anda menyaksikan The News. Bersama saya, Khairul Waskito. Peristiwa menarik telah kami rangkum dalam berita hari ini. Pemirsa diduga mengalami korsleting listrik di bagian mesin. Sebuah angkot jurusan Parung Bingung ke Cinere terbakar di Jalan Maruyung 5 Depok. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung berupaya memadamkan angkot yang terbakar dengan alat seadanya. Menurut warga, sebelum terbakar, angkot tersebut sempat mengalami mogok. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka, karena saat kejadian itu, angkot tengah membawa penumpang dari arah Parung Bingung ke Cinere. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Akibat kebakaran ini, hampir seluruh badan angkot terbakar. Pemirsa, aksi bajing loncat di kawasan Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur kembali terjadi dan viral di media sosial. Para pelaku mengambil bongkahan tembaga di saat arus lalu lintas padat. Aksi tersebut merugikan para supir truk yang melintas di lokasi. Inilah detik-detik aksi bajing loncat yang terjadi di Jalan Raya Bekasi, Tipar Jakung, Jakarta Timur. Dari rekaman video warga, aksi bajing loncat dilakukan oleh 3 orang dengan menggunakan sepeda motor. 2 orang pelaku beraksi naik ke atas truk yang bermuatan bongkahan tembaga. Aksi tersebut dilakukan saat arus lalu lintas di sekitaran lokasi sedang macet dan 1 pelaku mengendarai sepeda motor menunggu di bawah truk untuk membawa barang hasil curian. Meski ramai, para pelaku tidak memperdulikan pengguna jalan lain. Pelaku tetap melakukan aksinya mengambil 3 bongkahan tembaga. Diduga para pelaku merupakan warga setempat, sehingga pengguna jalan tidak berani menegur dan memilih diam. Meresahkan, Pak. Hah? Meresahkan. Nah, harus dikondisikan lah. Oh, ya. Sering di sini ya, Bang ya? Loncat-loncat. Apa biasa yang diambil, Bang? Paling barang-barang box yang terbuka. Oh, terbuka ya, Bang? Yang terpal gitu. Kasus pencurian atau bajing loncat ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rio Madi, iNews melaporkan. Pemirsa, beralih ke komoditas bahan pokok, pasca Hari Raya Idul Adha 2024, harga pangan di sejumlah pasar tradisional di Jakarta masih cenderung tinggi. Tak hanya daging potong, cabai, telur, dan bawang-bawang pun masih belum mengalami penurunan. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait harga bahan pokok pasca Hari Raya Idul Adha, kita simak laporan Waskito dari Pasar Serdang, Jakarta Pusat. Silakan, Waskito. Baik, selamat siang pemirsa, dapat kami informasikan saat ini di tempat saya berada di Pasar Kemayoran, Jakarta Pusat. Terlihat sudah banyak sekali masyarakat yang memang sejak tadi melakukan transaksi jual beli di Pasar Kemayoran. Dan berdasarkan pantauan kami pada hari ini di Pasar Kemayoran, Jakarta Pusat, sejumlah komoditas dengan memang betul ada kenaikan harga bahan pokok yang masih berada di harga yang cukup tinggi setelah pasca Hari Raya Idul Adha yang memang sudah lewat beberapa minggu lalu. Di antaranya pada harga daging sapi di Pasar Kemayoran saat ini masih terbilang cukup tinggi hingga mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Selain harga daging komunitas jenis cabai di mana memang cabai ini sejak beberapa minggu kebelakangan sudah berada di harga yang tinggi. Kami tanyakan ke pedagang untuk harga cabai rawit merah dijual paling mahal berkisar Rp100.000 per kilogramnya. Yang sementara untuk cabai merah keriting ini dijual seharga Rp80.000 sampai dengan Rp90.000 per kilogramnya. Tergantung memang dari kualitas cabainya. Kemudian untuk cabai merah besar di Pasar Kemayoran, Jakarta Pusat ini dijual seharga Rp78.000 sampai dengan Rp80.000 per kilogramnya. Memang untuk harga cabai dari awal Juni lalu sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan juga belum menunjukkan tanda-tanda akan mengalami penurunan. Selain komoditas cabai, komoditas telur ayam saat ini juga berada di angka yang cukup tinggi. Di Pasar Kemayoran harga telur juga terbilang bervariasi mulai dari Rp28.000 sampai dengan Rp33.000 per kilogramnya. Di mana jika sebelumnya dibanderol mulai dari kisaran harga Rp26.000 saja untuk per kilogramnya, sementara untuk harga minyak goreng kemasan di Pasar Kemayoran ini dijual mulai dari harga Rp30.000 sampai dengan Rp50.000 per kilogramnya. Namun jika kami pantau harga jual minyak goreng curah di Info Pangan Jakarta ini dijual seharga Rp16.000 per kilogramnya. Untuk rata-rata di seluruh pasar di Jakarta, selain itu sejumlah bahan kebutuhan pokok lainnya seperti bawang merah dan bawang putih juga masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
di mana diantaranya bawang putih ini dibanderol dengan harga Rp40.000 yang sebelumnya hanya Rp28.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bahan pokok ini yang sudah dirasakan sejak 2 pekan belakang setelah Hari Raya Idul Adha hingga saat ini juga belum menunjukkan akan adanya tanda-tanda penurunan dari harga bahan pokok pembeli. Karena pemirsa, berdasarkan keterangan para pedagang di pasar ini, hampir seluruhnya menaikkan harga barang dan dagangan mereka. Karena mengikuti harga modal yang juga kerap meningkat dengan peningkatan harga komoditas yang masih sangat tinggi ini. Saya Khairul Waskito dan juga pemirsa baik pedagang dan juga pembeli mengeluh berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga-harga bahan pokok di pasar tradisional agar daya beli masyarakat ini kembali normal dan juga bisa kembali seperti sedia kala. Dari Jakarta, Khairul Waskito, The News melaporkan. Demikian rangkaian berita yang dapat kami sampaikan malam ini. Terima kasih telah setia bersama kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan berita terbaru di The News dan melalui platform digital kami. Saya Khairul Waskito dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa pada program berita berikutnya.